Halo, namaku tidak penting untuk segera kau tahu, tapi mungkin kau akan mengenalku perlahan, seperti senja yang tak pernah tergesa menyapa jendela. Aku perempuan berusia 25 tahun, tenang di luar, seringkali diam. Tapi di dalam kepalaku, dunia tak pernah berhenti berdiskusi. Menurut informasi yang aku baca, introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau dalam lingkungan yang tenang. Mereka lebih fokus pada pemikiran dan perasaan internal mereka daripada mencari stimulasi dari interaksi sosial yang intens. Introvert bukan berarti antisosial, melainkan lebih kepada kebutuhan untuk mengisi energi dari kesendirian atau interaksi dalam kelompok kecil. Di sana ada aku, diriku sendiri, dan aku yang mengamati. Kami berbicara tentang hal-hal kecil. Kenapa pagi ini rasanya berat? Mengapa seseorang bisa hilang tanpa pamit? Dan bagaimana caranya tetap berdiri saat semuanya terasa bergerak terlalu cepat? Perjalanan dengan kereta selalu jadi tempat kami berdamai. Setiap getar roda besi di rel seperti meredam suara-suara di luar, memberi ruang bagi suara-suara di dalam. Terkadang, aku melihat keluar jendela, bukan untuk melihat apa yang ada di luar, tapi untuk menjauh dari apa yang sedang bergemuruh di dalam. Kereta ini bukan hanya membawaku ke tempat tujuan, dia membawaku melewati percakapan dengan diriku sendiri, tentang mimpi-mimpi yang belum sempat kuceritakan, tentang luka yang sudah tak terasa, tapi masih kuingat bentuknya. Temanku pernah bilang, kalau dia melihat sekeliling dan melihat dunia seperti sedang berlari. Rekan-rekannya melompat dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, tren sosial meledak di dunia maya. Tenggat waktu mendekat lebih cepat dari sebelumnya. Dia jadi bertanya-tanya pada dirinya, apakah dia tertinggal hanya karena dia bergerak dengan iramanya sendiri? Menurut aku, sama seperti kata temanku itu, setiap orang introvert memiliki cara unik untuk bergerak dengan dunianya. Jadi, kita tidak perlu mengubah sifat kita. Kita hanya perlu belajar bagaimana sifat kita itu bisa membantu untuk berkembang di saat dunia terus bergerak. Terus, bergeraklah dengan niat, bukan hanya ikut-ikutan. Jadinya, kita nanti akan menemukan tempat kita sendiri di dalam aliran tersebut. Dia bilang begitu, dan aku sih setuju. Temanku itu sering juga terlihat berpikir mendalam. Sangat fokus, mengisi ulang energinya di sudut ruangannya. Dan katanya, kerumunan besar yang ramai tidak hanya melelahkan, tetapi terkadang banyak menguras tenaganya. Ketika aku tanya tentang hal-hal penting, untuk setiap introvert agar jadi lebih baik, dia bilang, mulai dengan niat. Pilih apa yang paling penting dan sesuaikan harimu dengan prioritas tersebut. Hormati ritme kamu. Seimbangkan pekerjaan mendalam dengan waktu pemulihan, daripada terus-menerus menghadapi kebisingan. Manfaatkan keterampilan kamu dalam mendengarkan dan mengamati. Bicaralah dengan wawasan ketika itu penting. Gunakan teknologi untuk menentukan kecepatanmu sendiri. Pesan yang dirancang dengan baik dan alat digital dapat menjadi teman. Pilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Temukan makna dalam lingkaran kecil dan percakapan mendalam. Ingatlah, aliran bukan kecepatan yang menciptakan dampak. Kalau kau pernah melihat seseorang duduk diam menatap jendela kereta, mungkin dia sedang seperti aku, tampak tenang, tapi dalam pikirannya ada perjalanan yang lebih jauh dari sekadar stasiun akhir. Dan jika kau memilih untuk ikut mendengarkan, maka selamat datang di dunia kecilku.